Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat sore. Oke, baik teman-teman sekalian yang sudah hadir, baik yang di aplikasi Dojo Webinar maupun yang ada di Telegram. Selamat sore buat kita semuanya. Saya berharap bahwa suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Baik teman-teman, hari ini materi kita adalah mengenai bagaimana cara swing berdasarkan indikator RSI. Oke, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bagaimana cara menggunakan indikator RSI dalam kepentingan untuk swing trade. Oke, baik sebelumnya. Seperti biasa, saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer, teman-teman, ini adalah bentuk komunikasi dan layanan yang kita berikan kepada teman-teman sekalian agar memiliki informasi yang lebih luas dan cakrawala berpikir yang lebih luas juga. Dan juga sekaligus memberikan peringatan bahwa perdagangan produk dengan daya ungkit leverage mengandung tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan perdagangan, sudah sepantasnya kita memikirkan tingkat risiko yang siap kita ambil untuk membeli kemungkinan berdasarkan setup teman-teman sekalian. Baik teman-teman, nanti kalau terjadi entah suara saya hilang, entah layarnya terganggu, saya minta kerjasamanya supaya saya bisa memperbaiki. Dan kalau itu terjadi dari pihak teman-teman, sebaiknya untuk kembali mengecek line teman-teman juga sambungan internet yang digunakan. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan memberikan materi ini dengan sederhana supaya kita memiliki poin fokus yang lebih baik. Baik teman-teman, saya pikir teman-teman sudah sangat familiar dengan indeks kekuatan relatif atau kita biasa memanggilnya dengan RSI. Ini adalah indikator momentum yang biasa kita gunakan untuk melihat titik jenuh beli, jenuh jual, kemudian perubahan tren. Karena ini momentum sifatnya, kita akan mencari potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ketika indikator bersinergi dengan pergerakan harga atau price action. Jadi teman-teman, banyak sekali orang menggunakan RSI dengan berbagai parameter ya. Jadi hari ini saya menggunakan parameter 14. Seperti umumnya, meskipun ada orang yang menggunakan parameter 10 lah, 13 dan sebagainya. Menurut saya itu baik-baik saja sepanjang kita bisa memahami cara kerja dari indikator RSI ini. Oke, nah teman-teman, RSI bekerja dengan baik dalam rentang perdagangan dari pasar yang sedang trend, gitu ya. Tetapi juga teman-teman harus perhatikan karena banyak dinamika dalam menggunakan RSI ini. Nah, dalam penerapan swing,
kita menggunakan RSI ini bertindak sebagai indikator level. Oke, juga sekaligus sebagai indikator momentum yang menunjukkan signal kapan harus kita melakukan keputusan beli dan keputusan jual. Oke ya, kita langsung saja ya. Apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita melakukan swing berdasarkan indikator ini? Nah, sekedar informasi saja, mungkin teman-teman akrab bahwa RSI ini adalah indikator yang dibuat oleh G. Wallace Wilder Jr. Dan skalanya biasanya sih dari 0 sampai 100 ya, tetapi ya pada umumnya kita tahu bahwa ukuran standar dari RSI ini adalah 30-70 untuk menentukan titik jenuh beli dan titik jenuh jual. Tentu saja ini seperti kalau kita tidak bisa menggunakan RSI dalam penerapan trading, ini seperti buah si malakama ya teman-teman. Bukan berarti ketika harga mencapai level jenuh beli, kita harus jual. Bukan berarti bahwa harga mencapai level jenuh jual, kita harus beli. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan supaya tidak kita terjebak oleh indikator momentum ini. Nah, teman-teman, biasanya level overbought dan oversold itu akan berlaku ketika dalam konteks harga mencapai pada level-level support resisten yang penting sekali. Dan kita akan mendapati bahwa ketika harga sedang tren, maka RSI dapat floating, katakanlah lagi sedang tren naik ya teman-teman. Kalau harga sedang tren naik, RSI akan floating lama sekali pada level jenuh beli. Nah ini kadang-kadang ini bisa menjadi perangkap bagi teman-teman yang tidak terlalu paham penggunaan dari RSI ini. Karena ada beberapa parameter yang harus kita perhitungkan sebelum menempatkan indikator ini untuk membantu kita melihat titik jenuh dan titik jualnya. Oke, jadi biasanya 30-70 ya untuk level tanda overbought dan oversold-nya. Meskipun bahwa ada sebagian juga teman-teman yang lain menggunakan level 20 dan level 80 untuk menunjukkan level jenuh belinya ya. Baik teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan, yaitu pertama kita harus menentukan tren terlebih dahulu. Oke, tren apa yang sedang berlangsung itu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Apakah konteks tren saat ini sedang sideways, sedang mengalami tren bullish maupun bearish. Karena ini akan menentukan cara swing kita pada direction yang benar atau tidak, gitu ya. Atau kita hanya terperangkap di dalam tren koreksi, itu juga harus kita pikirkan. Jadi di sini kita pertama harus tentukan tren terlebih dahulu, karena tren itu merupakan segalanya bagi swinger. Sebagai trader yang mengikuti tren, ini adalah parameter pertama yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, dalam upaya untuk menentukan tren, terdapat beberapa metode sih yang dapat kita gunakan ya. Terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan indikator berbasis rata-rata pergerakan seperti moving average, atau bisa juga menggunakan price action. Jadi di sini saya hanya menggunakan dua indikator ya. Tentu saja ini dalam penentuan tren kita masih bisa menggunakan indikator jendela yang lain. Tapi dalam materi kali ini saya memberikan yang paling sederhana supaya kita bisa mengaplikasikan secara langsung di dalam perdagangan harian kita. Baik teman-teman, indikator berbasis tren seperti moving average atau price action bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Ini saya memberikan gambaran ya.
yang simpel saja. Jadi sebagaimana indikator yang kita gunakan, biasa kalau orang swing kan menggunakan time frame 4 jam atau 8 jam atau maksimalnya di D1 ya untuk swingnya itu ya. 4 jam, 8 jam atau D1 itu yang biasa digunakan untuk melihat tren dalam melakukan trading swing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui dalam menggunakan rata-rata pergerakan itu sangat bervariasi sekali. Jadi ada yang menggunakan berbagai macam ukuran. Ya. Ada yang menggunakan MA20, ada yang menggunakan MA50, ada yang menggunakan MA100, ada yang menggunakan MA200. Semuanya adalah parameter untuk menentukan tren pendek, tren menengah, tren panjang. Kalau 20 adalah untuk tren jangka pendek, 50 adalah untuk menentukan tren menengah, 100 sampai 200 menentukan tren panjangnya. Oke, jadi ini sangat bervariatif. Nah, di dalam contoh gambar ini saya menggunakan MA26 seperti teman-teman bisa lihat di sini. Saya menggunakan MA26. Jadi sebagaimana fungsi dari MA adalah untuk mengukur rata-rata pergerakan harga, di mana kalau harga berada di atas MA, itu tandanya tren naik. Kalau harga berada di bawah rata-rata MA, itu artinya tren sedang turun. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham tentang price action, itu akan sangat mudah sekali untuk mengkompilasi antara price action dan MA tentunya ya. Nah, dalam hal ini teman-teman saya menggunakan MA26 saja ya. MA26, teman-teman bisa lihat di dalam template ini. Ada gambar di HFM, namun Bapak belum trading. Oke, nah selanjutnya yang kedua, teman-teman kita bisa menggunakan price action berdasarkan zigzag harga atau menggunakan teori Dow, yaitu memperhatikan harga tertinggi dan harga terendah. Oke, baik. Harga tertinggi dan harga terendah yang itu adalah parameter untuk melihat kita juga punya klien yang deposito 1.000 dan 1.000 dia menghasilkan 2 kali lipat ya, itu adalah parameter yang biasa kita gunakan untuk mengikuti jejak saya kita lupa. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan, tadi kita yang pertama ya, parameter pertama kita menggunakan MA, nanti kita di dalam MT4, nanti saya akan tunjukkan sebenarnya lebih jelasnya ya. Pertama Ini kita hanya teorinya saja, masih kita terapkan di dalam yang akan trader supaya kita bisa melihat kita punya kegunaan dan fungsi. Nah, yang sini Nah, dalam menggunakan swing dengan price action dan penentuan tren, hal yang perlu kita perhatikan biasanya kalau price action adalah penembusan panjang dan pendeknya gelombang. Penembusan panjang dan pendeknya gelombang itu penting untuk kita perhatikan. Nah, price action melibatkan analisa langsung terhadap pembentukan harga yang terbentuk di grafik. Jadi ya, cermatilah harga tinggi dan harga rendahnya. Nah, pada umumnya, di dalam swing, harga tinggi dan harga rendah yang kita perhatikan adalah yang terbentuk pada harga tinggi dan harga rendah mingguan. Titik tertinggi dan titik terendahnya. Jadi pakemnya itu di high low mingguan supaya kita bisa mendapatkan konfirmasi ketika terjadi perubahan tren di awal. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak. Oke, cuma 2 itu saja ya teman-teman yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini, dan kita langsung ke MetaTrader untuk melihat beberapa contoh tentu saja. Oke, teman-teman sekalian. Yang pertama kita
apa ya, berdasarkan MA dulu ya. Kita berdasarkan MA ya. MA 26 yang saya gunakan, dan saya buka ini dengan formula sama. Saya buka aja di sini kita lihat. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan MA biasa saja maupun beberapa MA yang bisa teman-teman download di aplikasi. Contoh di dasar di sini saya gunakan MA 26 saja. Seperti ini bentuknya. Ini adalah untuk parameter pertama ya, kita untuk melihat rata-rata pergerakan tren. Oke, teman-teman juga bisa setel ini menjadi MA yang lebih besar, itu oke saja. Atau barangkali teman-teman lebih suka menggunakan crossing MA lebih dari satu MA. Contohnya teman-teman bisa menggunakan MA 50 atau 52 untuk mendapatkan potongan harga dead cross dan golden cross-nya seperti ini misalnya. Oke, supaya lebih meyakinkan. Jadi ini cuma alat bantu saja ya teman-teman. Jadi dalam penggunaan MA itu adalah untuk mendeteksi pergerakan di pertama. Nanti baru kita kompilasi dengan RSI-nya ya. Nah, bagaimana kita melihat dari perubahan tren seperti ini? Meskipun teman-teman juga bisa menggunakan garis tren, itu bisa oke aja ya. Nah, teman-teman perhatikan aja di sini ketika potongan 26 dan 50 di sini. Oke, ketika terjadi perpotongan MA 26 dan 52 yang saya gunakan di sini, ini adalah golden cross. Ini adalah golden cross. Nah, perpotongan 2 MA ini harus kita pastikan bahwa mutlak bahwa perpotongan ini sudah menghasilkan yang namanya breakout dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah membreakout kejenuhan pasar di dalam 260 yang di sini. Itu sudah terjadi breakout. Jadi menggunakan konfirmasi di RSI-nya nanti yang kita lihat adalah untuk mencari pola divergensinya. Oke, yang kita lihat di RSI nanti kalau kita sudah dapat di sini. Nah, teman-teman bisa melihat apakah terjadi bullish divergensi di sini pada RSI-nya. Nanti saya akan lihat kasih beberapa masukan lagi dari RSI yang kita menggunakan trend line seperti ini. Nah, dalam konteks harga yang kita lihat di sini, konfirmasi pertama yang kita dapatkan atau informasi pertama yang kita dapatkan di sini memberikan informasi terjadi pola bullish divergensi, di mana harga pada chart di sini ini adalah harga rendah yang lebih rendah, tapi dia juga membentuk harga rendah lagi yang lebih rendah lagi. Nah, sementara pada indikator RSI-nya yang kita gunakan di 14, ini membentuk kebalikannya ya. Dia membentuk harga rendah, garis lebih rendah, dan titik yang lebih tinggi. Maka kita mengatakan ini sebagai divergensi bullish atau ketidaksinkronan antara harga di atas dengan signal yang ditunjukkan oleh RSI, maka kita sebut sebagai divergent. Oke, sebagai divergent. Nah, apakah sudah saatnya kita melakukan swing seperti ini? Tentu saja ini hanya indikasi awal divergent dan belum terkonfirmasi signal yang kita inginkan untuk masuk pasar. Nah, misalnya kita mendapat kondisi seperti ini, teman-teman. Kita mendapatkan pola harga dan divergensi. Sementara kita menunggu konfirmasi dari MA, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa rata-rata pergerakan harga di bawah MA ini masih menunjukkan tren bearish. Nah, kita butuh tuh yang namanya breakout. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini sudah terjadi breakout di sini, kemudian sudah terjadi perpotongan MA di sini. Nah, kalau secara price action kita mungkin sudah terbiasa harga breakout tunggu retest untuk masuk pasar, atau teman-teman juga sudah sering saya sharingkan bagaimana
menggunakan breakout dan retest. Ketika terjadi breakout, kita tinggal menunggu entry ketika harga menyentuh candle kecil bershadow seperti ini, level pertama, dan level kedua buy limitnya di sini. Jadi kita ada dua kesempatan masuk pasar. Ini yang pertama sekali. Entry pertama kita lakukan, PO kita lakukan yang kedua di sini. Kemudian kita tempatkanlah toleransi resiko kita berapa untuk SL-nya. Nah, itu biasanya kita lakukan seperti ini tanpa alat bantu. Tetapi kali ini saya ingin sharingkan bagaimana memanfaatkan NA untuk melihat tren dan memanfaatkan RSI untuk swing. Nah, katakanlah teman-teman mendapatkan potensi di sini karena harga sudah bergerak di atas MA26 yang berwarna putih dan MA52 yang berwarna kuning, harga sudah di atas. Dan ini sudah terjadi breakout. Ini adalah informasi pertama bagi kita bahwa sudah terjadi pergeseran minat secara horizontal. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa rata-rata harga bergerak di atas 2 MA yang kita gunakan. Dan ketika terjadi retest di sini terjadi yang namanya golden cross, terjadi perpotongan MA52 memotong MA26. Nah, itu biasa orang yang menggunakan indikator ini disebut dengan golden cross. Ini saatnya kita mulai melakukan swing di sini. Oke. Bagi teman-teman yang sudah biasa ikut beberapa sharingan ilmu yang saya bagikan, sudah tentu bisa menangkap ketika harga breakout, kita tunggu candle kecil untuk masuk pasar. Kalau tidak mau menggunakan mencari retracement berdasarkan Fibonacci, biasanya levelnya di sekitar 38, 50, dan 62 ya, untuk menentukan titik entry-nya. Tetapi informasi yang kita dapat di sini adalah breakout terlebih dahulu. Tanpa breakout berarti belum akan terjadi perubahan arah. Oke, jadi cara mudah untuk melihat tren sedang naik atau sedang turun ya kita pakai MA saja sebagai parameter pertama untuk melakukan swing di sini ya. Dan informasi yang kita tambahkan kedua adalah dari divergensi ya, divergensi, breakout, retest, kemudian golden cross. Maka ini fix di sini sudah saatnya kita mulai melakukan pembelian. Oke, sudah mulai melakukan pembelian. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita perhatikan untuk memasuki point entry selanjutnya? Yaitu kita akan memperhatikan tinggi dan pendeknya gelombang kalau kita memahami price action. Tetapi kalau hanya didasarkan pada MA, maka setiap harga yang kembali retest pada MA26 dan kita perhatikan pada RSI, sepanjang RSI ini ada di atas 50. Oke, ini kan saya bagi levelnya ya, 30, 50, 70. Nah, sepanjang RSI ini di atas 50, maka trennya itu masih tren naik. Oke, itu fungsi dari RSI ini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sepanjang harga naik itu selalu ada koreksi pada AUD USD A4 ini. Selalu ada koreksi. Nah, dia akan mencoba untuk menyentuh kembali rata-rata pergerakan entah di MA26 atau MA52-nya ya. Berarti setiap sentuhan dan kembali ada candle yang naik ke atas, berarti kita bisa melakukan swing karena harga sedang membentuk harga rendah yang lebih tinggi selalu di atas MA26 atau 50. Nah, ada juga teman-teman untuk melihat tren yang lebih besar, ada sebagian orang menambahkan MA yang lebih besar. Oke, itu lebih banyak lagi MA yang kita gunakan, bisa menggunakan MA 120 atau menggunakan MA 200. Nah, misalnya di sini saya kasih bantuan pakai MA untuk menentukan tren lanjutan. Nah, fungsi dari pemakaian MA ini adalah memberikan satu informasi bagi kita supaya posisi buy kita itu nggak terlalu cepat keluar dari pasar dan kita bisa memaksimalkan keuntungannya. Jadi kita harus sebagai swinger harus mengerti bahwa dari kelompok gelombang naik ini selalu
ada yang namanya korektif seperti ini. Nah, jangan kita berasumsi ketika baru saja breakout seperti ini, sudah terjadi pergeseran minat, langsung kita berasumsi begitu terjadi harga bergerak di bawah MA, kita langsung berpikir ini turun. Jangan dulu ya, jangan dulu. Karena teman-teman juga akan mendapati bahwa RSI kembali di bawah 50, tandanya harga turun dong. Nah, di dalam konteks harga, kita harus pahami bahwa kondisi seperti ini memang bagian daripada dinamika harga. Ketika ada orang membeli, ada yang ambil untung. Ketika ada orang membeli, ada yang menjual. Dengan demikianlah harga bisa membuat gelombang harga. Kan tidak mungkin orang membeli tanpa ada penurunan. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Nah, tadi saya sudah menambahkan MA 120. Ada juga sebagian orang yang menambahkan MA 200, bahkan lebih dari MA 200. Ini untuk memastikan tren yang lebih besar seperti ini. Oke, untuk memastikan tren seperti ini. Nah, teman-teman, minimal di dalam pergerakan harga, kita akan selalu mendapatkan dua akumulasi gelombang seperti ini. Kalau dalam konteks koreksi. Dalam konteks koreksi itu ibarat dari teori dari Elliott Wave bahwa koreksi itu membentuk gelombang ABC-nya ya. Minimal kita mendapatkan dua gelombang naik dan satu gelombang korektif seperti ini. Nah, kalau dalam konteks harga yang kita lihat seperti ini, konteks harga seperti ini adalah tren korektif. Karena dia cuma dua gelombang. Nah, ketika harga turun kembali di bawah MA untuk memberikan informasi bahwa mungkin terjadi perubahan arah yang disinyali dengan penembusan atau breakout seperti ini, itu penting untuk kita pahami. Breakout seperti ini dan bottomnya seperti ini untuk mengindikasikan harga tren yang lebih jauh. Nah, misalnya kita mendapatkan perpotongan FA 26 dan 50 di sini, ini adalah informasi kedua sesudah breakout ini ya. Jadi breakout ini adalah informasi pertama. Kemudian dead cross antara FA 26 dan 52 ini adalah informasi kedua. Nah, yang harus kita perhatikan dari RSI itu apa? Yaitu divergensi. Apakah pada RSI itu terjadi divergensi? Oke, kita mendapati di sini harga sedang naik, tetapi dia membentuk harga yang relatif datar, sementara pada RSI menunjukkan signal menurun seperti ini ya. Di atasnya bikin double triple top di sini pada time frame 4 jam. Ada 3 kali sentuhan. Gitu ya, ada 3 kali sentuhan, sementara pada RSI di tingkat level jenuh beli dan terjadi breakout seperti ini, dan kita mendapatkan 3 buah informasi penting. Yang pertama adalah breakout, kedua adalah closing, ketiga adalah divergensi bearish. Oke, nah sebagai swinger yang sudah memiliki posisi beli di awal, kita bisa entry pertama, entry kedua, ketiga, keempat, bahkan yang kelima di sini. Menurut hemat saya, posisi yang pertama kita beli, kita tidak usah keluar ya. Jadi posisi yang kita ambil itu adalah posisi yang paling atas. Yang melakukan pembelian di atas kita ambil, ini bisa ambil. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan retracement lagi di sini. Oke, untuk melakukan pembelian untuk gelombang yang kedua, mendapatkan retracement buy di sini. Bagaimana indikasinya pada RSI ketika untuk melakukan swing yang nomor 2 di sini? Kalau ini kan penambahan leveraging harga ya. Kalau kita mendapatkan potensi beli seperti ini kan sangat sayang sekali kita nggak tambah posisi terus. Kan gitu ya. Itulah fungsinya leverage yang harus kita gunakan dengan bijaksana. Jadi dalam kondisi beli bertambah. Nah, di saat salah posisi, nah itu seperti pisau bermata dua leverage-nya. Jangan tambah posisi di saat berlawanan dengan pasar posisi itu. Jangan tambah lagi. Cukup satu posisi pasang stop loss sudah. Oke, jangan ditambah. Tapi kalau kondisi benar, manfaatkan. Oke. Nah,
Bagaimana kita tahu bisa swing di sini? Pertama, yang informasi yang kita dapat di sini adalah harga kembali retest pada area resisten. Resisten sebelumnya ya. Sebentar ya, sebentar. Nah, harga kembali ke SNR ya, teman-teman bisa dapati di sini. Ini support, ini resisten, ini support. Nah, itu informasi bahwa harga kembali seimbang. Tapi kalau teman-teman suka menggunakan Fibonacci ya kira-kira jatuhnya di sekitar level 50 ya, level 50 kira-kira. Nah, bagaimana dengan RSI-nya nanti? Nah, teman-teman perhatikan di RSI-nya. Teman-teman perhatikan di RSI-nya nanti, apakah terjadi divergensi seperti yang di pertama. Teman-teman lihat di sini harganya bikin harga sentuhan pada area resisten yang kini menjadi support. Nah, bagaimana dengan RSI-nya? Apakah terjadi divergensi? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tidak terjadi divergensi. Ini adalah konvergensi, bukan divergensi ya. Ini konvergensi biasanya. Jadi dalam konteks seperti ini, RSI ini nggak bisa dipakai dong. Iya, ini nggak bisa dipakai di sini. Tetapi karena kita mendapatkan informasi pertama, kita sudah dapat breakout yang pertama, di sini kita tidak perlu melihat apakah akan terjadi pada divergensi atau tidak ketika terjadi retracement di sini. Oke, itu bukan sebagai syarat yang mutlak karena ini adalah pola lanjutan. Tetapi kalau pola lanjutan itu dia juga membentuk divergensi, tentu saja akan menguatkan alasannya ya. Jadi secara projection kita bisa aja ambil kemungkinan beli di level 50% yang kita tunjukkan dengan pengukuran Fibonacci alat tambahan, atau menunggu harga kembali naik, ada candle hijaunya minimal ya, atau 1 atau 2. Kita bisa melakukan pembelian ulang di sini untuk mendapatkan gelombang yang terakhir, gitu ya. Untuk mendapatkan gelombang terakhir. Akan lebih bagus lagi ketika di sini di dalam pola lanjutan ini terjadi breakout lagi, membentuk pola lanjutannya. Kelihatan dia breakout di sini. Breakout di sini, dia reject, kemudian muncul 2 candle hijau, kita melakukan pembelian ulang, memanfaatkan leverage-nya. Oke, kalau kondisinya benar, jangan lupa untuk memanfaatkan leverage-nya dengan baik. Tapi waktu salah, jangan ditambah posisinya. Nanti malah marginnya akan kesedot lebih banyak. Oke, bisa melakukan pembelian di sini. Nah, perhatikan ya RSI. Apakah ketika harga naik terjadi breakout, posisi RSI di atas 50? Kalau memang di atas 50, tunggu dia reject kembali ke level 50 dan muncul candle price action-nya di sini. Kondisi harga kembali di atas MA 26 dan 50. Ya tentu saja teman-teman bisa menambah posisi ulang ya. Dan teman-teman yang suka menggunakan garis trendline untuk melihat juga sangat disarankan. Tapi takutnya nanti chartnya malah kelihatan terlalu penuh dengan alat bantu. Itu juga. Tapi kalau untuk di awal-awal tidak menjadi masalah ya, karena tujuan kita adalah untuk belajar. Tapi kalau sudah terbiasa, maka mata kita akan terlatih. Tidak perlu menambah banyak parameter seperti ini. Gitu ya. Tidak perlu menambah parameter banyaknya seperti ini. Nah, ketika dalam posisi turun, breakout, dead cross, kemudian divergensi, itu adalah 3 konfirmasi yang sudah kita dapatkan di sini. Seandainya teman-teman ketinggalan seperti ini, tidak usah buru-buru. Karena harga akan selalu memberikan diskon. Seperti ini ya. Ada retracement lagi. Kita bisa pakai Fibonacci ulang. Kira-kira di 50 ada apa ya? Oh, misalnya di 50 di sini. Di 50 ada rata-rata candle kecil. Misalnya di sini ya. Di sekitar 5061. Kita bisa melakukan swing pertama kita. Mulai masuk sell di sini. Bagaimana dengan RSI-nya? Apakah RSI terjadi pola divergensi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia adalah pola lanjutan dari retracement,
Kalau tidak ada divergensi tidak apa-apa, tapi kalau ada pola divergensi di sini jauh lebih bagus. Karena kita akan semakin menguatkan alasan kita untuk menjual dalam konteks harga di sini. Teman-teman perhatikan RSI-nya membentuk harga tinggi yang lebih rendah. Sementara pada harga kita melihat harga membentuk harga tinggi yang lebih tinggi lagi di sini. Berarti ini adalah divergensi. Jadi posisi sell kita pertama kita bisa tahan minimal untuk mendapatkan satu gelombang. Ya, kira-kira aja ya teman-teman, saya ambil kasarnya aja. Katakanlah ini satu gelombang turun, ya kira-kira kita akan menempatkan target kita kira-kira di sini. Oke, 100% dari panjang gelombang yang di sini. Panjang gelombang ini kita dapatkannya 100%. Minimal ya teman-teman untuk mendapatkan gelombang kedua turun ini. Oke, kalau trennya masih berlanjut, kita melihat retracement untuk mendapatkan gelombang kelima di sini. Contohnya, apakah di sini juga terjadi divergensi untuk mendapatkan kemungkinan sell yang swing yang kedua. Tadi swing pertama di sini, ini swing kedua. Nah, sepanjang swing pertama ini, kita bisa melakukan reset ulang ya teman-teman. Sepanjang harga bersih di bawah MA26 yang kita gunakan dan 50. Ada harga adjustment, harga muncul lagi kembali di sini, dan posisi dari RSI itu ada di bawah 50, maka kita mantap sekali untuk melakukan penjualan. Dia suka kembali ke MA26 atau 50, penjualan dan penjualan. Nah, sebagai hierarkinya harga dalam pembentukan satu gelombang besar ini, lumayan besar, dia juga membentuk tren mikro yang selalu juga dengan hadir 3 level harga, 3 kali penurunan. Ya, ini 1 kali penurunan. Nah, di dalam 1 kali penurunan ini juga terdapat 3 kepentingan atau 3 level harga seperti ini. Pada umumnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi 3 gelombang turun dengan 2 gelombang koreksi ini menjadi sebuah gelombang turun seperti ini. Oke. Nah, itu cara menggunakan RSI. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di sini dalam akumulasi gelombang selanjutnya, ketika dia retracement yang pertama di sini, kemudian yang ada di sini retracement yang ke selanjutnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini 2 kali retracement. Nah, yang pertama 50%, yang ini berapa persen? Teman-teman juga bisa menggunakan alat tambah, itu jatuhnya sekitar 61%. Oke, kalau dia jatuh ke 61%, ada nggak kembalikan ke sisi bawah? Kembali di bawah MA26. Kalau dia kembali ke MA26 dan di bawah MA52, baru kita lihat ngecek di RSI-nya apakah ada divergensi. Oh, ini pola lanjutan retracement yang ada divergensi. Berarti semakin menguatkan alasan kita untuk menjual. Maka kita bisa melanjutkan swing kita selanjutnya. Tetapi ingat kembali bahwa posisi swing pertama kita mendapatkan 3. Ini untuk level yang apa ya? Di dalam satu gelombang ini terdapat 3 gelombang kecil. Sama dengan yang ini, di dalam satu gelombang ini terdapat 3 gelombang kecil. Oke, katakanlah kita ada sell di sini, maka posisi sell kita di sini yang di bawah-bawah ini kita keluarin semua. Kita ambil semua ya. Sisakan yang di atas, nunggu retracement ulang, kita baru sell lagi. Nah, yang di bawah ini kita mengharapkan ada 3 susunan gelombang lagi. Ini saya bikin gelombang kecil ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 menjadi satu gelombang di sini. 1, 2, 3 gelombang kecil ya. Oke, 1, 2, 3 gelombang lanjutannya. Nah, sepanjang harga ini turun, nggak usah kita batasi selama dia candle-nya itu berada di bawah MA26 dan 52. Biarkan aja dia berjalan. Oke. Nah, kalau dia masuk kembali dan butuh konsolidasi, itu adalah hal yang biasa ya. Dalam konsolidasi itu hal yang biasa. Kan agak jarang kalau harga itu menurun terlalu curang di bawah lebih dari 50%, itu kan terlalu curang ya. Biasanya kalau dalam konteks tren itu 45 derajat ke sisi bawah ke sisi atas itu hal yang wajar. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa swing yang kita lakukan
sepanjang harga di bawah MA26 dan 52. Dan teman-teman perhatikan, jangan lupa, apakah terdapat divergensi. Dan ketika terdapat divergensi dan harga serta signalnya itu masih tetap di bawah level 50, bahwa tren itu masih akan berlanjut. Sampai terbukti nanti tren akan berbalik arah dengan pembentukan pergeseran minat, breakout lagi, kembali ke awal, breakout, perpotongan MA 26 dan 52 dan harga di atas 2 MA ini 2 kali konfirmasi. Kemudian kita dapatkan pada sisi harga apakah terdapat divergensi lagi seperti ini, harga turun lebih turun, RSI memberikan informasi divergensi. Berarti kita mendapatkan 3 konfirmasi untuk menguatkan alasan kita untuk membeli. Nah, ketika dia breakout dan retracement sekitar 50%, kita tidak sempat masuk pasar, itu tidak menjadi masalah karena kita masih menunggu pullback lanjutannya. Teman-teman bisa tunggu pullback. Kalau dia kasih pullback di level 61 misalnya, mengapa tidak? Kalau dia jatuhnya di level 61, pullbacknya apakah harga dalam konteks dia menyentuh level jenuh jual di sini? Kalau ada, tinggal ditunggu aja pembalikan ke sisi awal. Kalau dia tidak mutlak harus divergensi, karena yang namanya retracement itu tidak perlu membentuk double bottom dan sebagainya, karena dia retracement. Kan gitu ya. Nah, karena katakanlah teman-teman mendapatkan kesempatan beli di sini. Dan sering saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kenaikan pertama, breakout pertama itu bukan kenaikan. Selalu ada retracement. Itulah hierarki dari technical. Meskipun dalam beberapa konteks karena faktor yang lain dia tidak ada retracement, harga naik lanjut terus ya, tapi pasti ada retracement tergantung dari seberapa besarnya nanti retracement itu terjadi. Kalau teman-teman mendapatkan kesempatan entry di sini, oke, harga naik ada 3 level kecil, dia turun kembali ke MA misalnya, kemudian dia membentuk di sini nggak sempat beli, ya beli di atas juga nggak masalah ya, karena tren sedang kelihatan mulai berisi ya, mulai berisi. Baik pertama, baik kedua di sini. Oke, sepanjang harga masih di atas MA, perhatikan apakah RSI-nya di atas 50. Kalau dia masuk kembali di bawah 50 bagaimana? Kalau dia masuk kembali di bawah 50 berarti koreksinya belum selesai dan kita harus menunggu MA kembali di atas 50. Menunggu harga kembali di atas MA 20. Meskipun teman-teman bisa menggunakan beberapa teknik sederhana seperti sentuhan 1, 2, 3 untuk mendapatkan harga lebih awal, itu sah-sah saja ya. Tidak ada faktornya itu boleh dan tidak bolehnya. Yang penting teman-teman mendapatkan tren secara fundamental harga ini bergerak ke sisi atas ya. Swing kita bisa kita lanjutkan untuk entry buy terus-menerus. Sampai terbukti lagi nanti teman-teman akan mendapatkan informasi pembalikan arah ya, pembalikan arah nanti ya. Karena harga itu kalau sudah mulai tren, yang namanya retracement itu biasa ya. Yang namanya konsolidasi itu adalah hal yang umum ya. Yang penting dia tidak melebihi gelombang saja. Gelombang mulai naik seperti ini dari gelombang ini. Tapi kalau dia penembusan gelombang-gelombang kecil di sini, itu hal yang biasa ya, karena dia dalam masa konsolidasi. Itu seringkali terjadi ya. Dia breakout ke atas, tapi masih bisa dilanjutkan. Nanti teman-teman akan menentukan jarak keluarnya nanti. Kita harus hitung level harga ini. Naiknya sudah berapa kali. Contohnya di sini kita anggap ini adalah level pertama. Sebelum dia konsolidasi, ini level-level kedua, dan kita masih berharap masih ada satu level harga lagi yang terakhir. Kalau saya hitungnya seperti itu ya. 1, 2, konsolidasi, ketiga. Sudah selesai. Oke, baru nanti lihat kemungkinan nanti apakah ada pembalikan lagi. Jadi ini kembali ke siklus awal ya teman-teman. Siklus awal lagi ada harga lebih tinggi, breakout. Ada nggak di sini divergensi? Harga lebih tinggi dan MA-nya bagaimana? RSI-nya bagaimana? Ada divergensi nggak? Oh, ada divergensi. Berarti ada perpotongan lagi nggak? Oh, ada perpotongan.
Ada breakout? Oh, ada breakout. Berarti kita tinggal tunggu retracement. Oke. Ingat ya, penurunan pertama itu bukan penurunan, selalu ada retracement. 5061, cek ke sebelah kiri, ada candle kecil bershadow nggak? Kalau ada, ya kita jangan ragu untuk masuk untuk swing yang pertama. Kita mungkin mengharapkan entry-entry di pucuk, itu memang menyenangkan sih. Tapi tetap mengandung tingkat resiko yang tinggi, karena kita tidak tahu seberapa jauh harga bisa bergerak ke sisi atas. Sampai terbukti benar nanti dia melakukan breakout ke sisi bawah, baru kita, oh sudah breakout ke bawah, oh sudah terjadi pergeseran kita. Baru kita cari entry ulangnya di level-level harga 50% kah, 61% kah. Nanti akan kita lihat di bawah. Kalau RSI-nya kembali di bawah MA, di bawah level 50, berarti tren turunnya kemungkinan langsung kembali. Dan harga mainnya siklus lagi ya, 1, 2, 3, dia akan sentuh kembali ke MA 26 dan 52. Kita bisa lakukan sell lagi. Oke, di sini cek aja ke RSI-nya di bawah 50, oke di bawah 50. Dan di sini harga bermain sedikit di level 50 dan cek kembali apakah harga ini tetap di bawah MA 26 dan 52. Kalau iya berarti posisinya bisa melanjutkan sell ulang kembali. Dan sebaiknya teman-teman juga memperhatikan sudah berapakah sih level turunnya. Oke, sudah berapa gelombang sih? Ini kisaran kasar aja ya. Saya cuma gambar-gambar ini. Oh, 1 gelombang. Oh, 2 gelombang. Oh, 3 gelombang. Kalau sudah 3 gelombang, swingnya, swing 1, swing 2, di sini swing 3, ya kira-kira mungkin sudah saatnya kita harus keluar. Ya, teman-teman bisa compare ke harga histori masa lalu, apakah ada support masa lalu? Oh, ada support masa lalu, dari masa lalu. Oh, sudah saatnya swing ini selesai dulu. Oke, baru kita tunggu kemungkinan berikutnya, karena kalau dia sudah 3 level, biasanya dalam konteks tren dia akan berkonsolidasi seperti ini. Nah, ini sudah memasuki tren sideways. Kalau waktu sideways kita nggak bisa swing seperti ini. Kalau sudah sideways begini kita nggak bisa swing lagi ya, karena kita swing percuma. Sudah ada sungkan posisi, dia kembali lagi ke posisi awal. Kita balik lagi kembali ke posisi awal. Oke, nah kalau di dalam konsolidasi maka kita akan mendapati indikator RSI-nya akan beroscilasi antara support resisten pada level overbought dan oversold. Itu dalam konteks sideways bolak-balik. Nah, disinilah para scalper dan trader yang menggunakan ranging, mereka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan karena dia ranging ya. Dan ranging untuk buka pasar, karena pembentukan tren itu selalu konsolidasi, itu selalu akan terjadi karena tren yang ada itu ya tren paling berlaku sekitar 27% atau 30% dalam perdagangan, dan lebih banyak sideways-nya ya, populasi sideways lebih banyak daripada tren ya. Teman-teman bisa lihat trennya mungkin apa ya, tidak terlalu lama, tapi kalau konsolidasi bisa lama dia. Konsolidasi lama. Dan pembentukan tren di sini baru mulai lagi. Sudah tren nanti dia konsolidasi lagi. Oke. Nah, itu dalam konteks untuk untuk AUD ya. Nah, bagaimana dengan emas misalnya? Bagaimana dengan emas? Apakah cara penggunaannya juga sama? Nah, tentu saja teman-teman bisa sama ya. Ini saya buang dulu ya. Indikator seperti ini. Nah, kalau untuk emas bagaimana? Yang hobi trading emas bagaimana? Maka ini bisa dimanfaatkan buat swing. Nah, teman-teman tentu saja bisa, karena cara pakainya sama aja ya. Yaitu kita memanfaatkan divergensi dan beberapa breakout dan perpotongan misalnya untuk memberikan kita informasi. Oke, yang pertama seperti di sini teman-teman, ini kembali dari fungsi dari M. Rata-rata harga bergerak di atas sana, mungkin trennya sedang terjadi. Nah, ketika harga turun di sini, apakah kita bisa melakukan pembelian?
sementara RSI menunjukkan divergensi. Boleh dong, masa nggak boleh ya? Mari kita memberi kemungkinan kan. Untuk pola polimergi misalnya, ya, divergen di sini. Boleh dong, kita beri, kita akan bertahan di sini. Boleh di sini. Baik pertama, tapi RSI-nya masih apa? RSI masih di daerah apa? Daerah kontraksi di bawah 50. Nah itu nggak apa-apa, makanya kita memberi kemungkinan kan. Yang penting harga rendah di sini kita bisa kalibrasi ke masalah. Benar nggak sih ini harga berhentinya di sini untuk divergensi bisa naik atau tidak? Ya, kita perlu kalibrasi masa lalu. Mungkin di masa lalu ada support resisten yang kuat misalkan dari harga rendah yang kita lihat tadi, apakah di masa lalu ada support resisten yang kuat di sini atau ada imbalance yang terjadi pada masa lalu atau dalam kondisi balance di sini dalam kondisi seperti ini, yaitu harus tetap menjadi acuan kita untuk menentukan support resistennya. Harga bisa berhenti di situ karena ada sebab masa lalu. Nah konteksnya di sini juga sama, apakah terjadi divergensi? Oh teman-teman dapatkan harga lebih rendah dan harga lebih rendah. Bagaimana dengan RSI? Oh ada divergensi. Ada divergensi. Apakah terjadi breakout? Oh terjadi breakout di sini. Oke, berarti kita sudah melihat di sini pada 4 Januari bagaimana kondisinya, apakah harga di atas MA? Iya, di atas MA. Berarti kita boleh dong beli di sini. Menjelang penutupan pasar, boleh aja, tidak masalah. Namanya kita beli kemungkinan. Nah, tapi kita tempatnya resiko aja dulu. Berapa sih resikonya? Mau beli di sini? Harga naik, harga naik. Kita cari kemungkinannya. Ini sambil melihat titik terendahnya di mana nih? Titik terendah yang pernah dia coba. Kita lihat di sini ya. Misalnya kamu coba di sini. Bagaimana dengan RSI-nya? Oh, jadi trend karena harga di atas 50. Oke. Jadi ketika terjadi tren, teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa RSI bisa aja floatingnya di atas level jenuh ya. Ini floatingnya bisa lama karena dia sedang kondisi tren. Dia tetap di atas terus. Oke, dia tetap di atas terus. Kondisi tren ya. Dia tetap di atas terus. Nah, beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat di sini. Meskipun bahwa harga belum bergerak di bawah M, misalkan ya, karena MA itu sifatnya ranging ya, agak lama sedikit ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kenaikan ini apakah ada sangkut pautnya dengan neckline pada masa lalu seperti ini? Kalau dia berhubungan dengan neckline pada masa lalu, maka di sinilah kita mencari kemungkinannya. Apakah pada neckline masa lalu ada divergensi yang kita bisa lihat pada RSI? Oh, ada divergensi. Oh, ada pola QN misalkan di sini. Nah, itu informasi penting. Kita abaikan dulu nih kalau sudah dapat pola seperti ini. Karena ini memberikan informasi swing yang pertama sekali kita dapat gelombang pertama nih di sini sell. Kita tunggulah kalau sudah sell, RSI bagaimana? RSI di sisi bawah, oke, tetapi masih di wilayah ekspansi. Kita tunggu harga kembali di bawah MA 26, mungkin menguatkan alasan kita jual. Jadi kita bisa tambah posisi dong. Oke, ini swing kedua ya. Swing kedua di dalam gelombang satu gelombang ini. Nah, secara kasat mata teman-teman langsung menangkap di sini kan kira-kira targetnya. Kalau kita sell di sini, bahkan sell yang ketiga di sini di bawah MA52. Target terdekatkan di sini kan, berarti kita bisa ambil posisi sell kita dua ini, yang satu ya biarkan dulu dong. Nah, kita baru melihat satu gelombang ini, sesudah ini terjadi retracement 38 atau 50%. Kita mencari kemungkinannya untuk menunggu RSI di bawah 50 nanti. Kalau ada kemungkinan itu, ya sell di sini. Oke, sell di sini. Kita langsung melihat ke samping. Tadi targetnya di sini, target selanjutnya ya kira-kira di sini. Oke, sampai di sini sudah selesai. Posisi yang tambahan di sini exit semua kan? Exit semua. Nah, kalau di sini terjadi breakout lagi ke sisi atas. Oke, ini bisa
menjadi gelombang naik. Kalau dia konfirmasi lagi di atas M1 berarti bisa jadi gelombang naik. Sampai di mana kita belum tahu waktu itu. Ya kan, sepanjang harga masih di atas M1, kemudian ketika dia di sini ada divergensinya. Oh, ternyata ada divergen misalnya. Posisi kita harus keluar, meskipun kita waktu itu mengharap harga untuk sampai di sini. Tapi dalam perjalanan dia bentuk divergensi, tidak ada pola kebalikan, dan ada alasan bagi kita untuk keluar di daerah neckline sini. Ya, kita keluar dulu dong. Oke, sambil menunggu kemungkinan yang lain. Sambil menunggu kemungkinan yang lain. Nah, daerah resisten lagi. Kita lihat di sini apakah ada divergensi di sini. Nah, kebetulan di sini tidak ada divergensi. Yang ada hanya membentuk pola Quasimodo atau pola breakout di tes di sini ya. Berarti kita bisa mulai swing di sini. Swing pertama kita katakan di sini, kita tunggulah sampai paling bawah. Sampai di sini bukan berarti kita harus lepas juga ya. Kalau dia terjadi crossing seperti ini kan berarti bisa berlanjut ya. Dia breakout lagi di sini, kita harus lagi dong di sini. Tapi ini jenuh beli, jenuh jual, ya itu urusannya nanti. Kalau dia jenuh jual berarti bukan kita harus keluar ya. Sepanjang ini harga masih di bawah M1 dan momentumnya masih ada, tren itu berlanjut terus, tren terus, turun terus, ya RSI-nya akan floating terus di bawah level ini. Itu tanda trennya. Jadi kalau untuk melihat overbought dan oversold, ya kita harus melihat konteks harganya, baru kita bisa tahu. Bukan berarti dia overbought di sini kita jual. Kalau kita overbought kita jual, ya kita floating. Lagi overbought lagi kita jual lagi. Ya kalau dia 2 gelombang koreksi, gelombang 333. Kalau dia misalnya jadi 5 gelombang, ya kita floating. Jadi setiap tren koreksi kita jual, tren koreksi kita jual. Nah, ini kita floating, tidak memanfaatkan momentum yang ada. Kalau di sini kan ada mulai momentum kan, dia breakout di sini, kita cek di sini. Oke, cek di sini. Kita ada momentum kan. Momentum itu ya kenaikan pertama di sini. Ya kita mau buynya ketika ada retracement kan atau pullback kan. Dan buy di sini. Kan gitu ya. Padahal di sini jenuh beli, iya jenuh beli. Tapi dia koreksi, bukan untuk sell di sini. Untuk mendapatkan retracement, membeli yang di sini. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada apakah bertanya. Ini cara swing ya, cara swing supaya posisi kita itu tidak gampang keluar, tidak gampang. Jadi posisi untung kita itu bisa maksimal ketika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan buat teman-teman sekalian, khususnya untuk yang menggunakan RSI, dan menurut saya ini cukup penting sekali. Nah, ketika teman-teman mendapati RSI seperti ini, bahwa penggunaan trendline pada RSI itu juga sangat penting. Oke? Setiap pundak harga tinggi dari RSI signalnya seperti ini, kalau dia breakout itu tandanya tren berlanjut. Ada retracement di sini berlanjut. Teman-teman lihat ketika harga retracement ini dari RSI ini dia break, teman-teman bisa, meskipun ini dilihat di sini ya, ini turunnya startnya di sini, turun. Tetapi ketika harga mulai naik, dia melampaui pundak yang di sini, itu tandanya tren bermula di sini. Jadi ini bisa digunakan dengan trend line seperti ini, teman-teman. Perhatikan aja ketika harga di sini, dia akan berfungsi seperti grafik RSI-nya. Misalnya ada penembusan kembali ya, di sini ini RSI-nya naik, dia lewat di sini. Itu sebenarnya tanda indikasi sama seperti kita baca chart yang di atas, sama aja.
Bahkan kalau kita melihat RSI seperti ini, lebih cepat kita masuk pasarnya. Jadi dia itu ada penembusan-penembusan yang bisa kita manfaatkan. Bahkan kalau teman-teman tarik seperti ini, ada penembusan, itu bisa mendapatkan indikasi perubahan arah yang cepat di waktu itu. Kalau gunakan RSI ya, kita nangkap awalnya lebih cepat di sini. Itu bisa dimanfaatkan. Yang penting dia ada penembusan seperti itu. Sama aja cara bacanya sama sebenarnya. Yang penting jangan tergoda untuk melihat overbook dan oversold sampai kita menemukan bahwa harga itu memang sudah tidak mau lagi naik atau sudah tidak mau lagi turun, maka akan muncul divergensi pada RSI. Oke ya. Nah untuk saat ini misalnya Mas teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, apakah kapasitas emas masih bisa naik? Menurut saya masih bisa naik, gitu ya, masih bisa naik meskipun mungkin momentumnya mulai turun. Dan harus teman-teman perhatikan adalah level di sini. Oke, ini adalah resisten tentu saja, resisten beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang saya bilang bahwa harga itu tidak akan gampang turun. Harga itu tidak akan gampang turun kalau seperti yang kemarin yang ditanyakan sama seseorang. Bagaimana sih menandai tanda lihat klimaks? Ya pada umumnya ya kalau dari nilai kecil ada 3 candle yang besar. Ya, tetapi kita harus melihat pada titik segarnya apakah penembusan ini masih meninggalkan kemungkinan harga untuk menuju level di sini. Masih sangat besar menurut saya ya. Masih bisa di sini, masih juga bisa di sini. Jadi kemungkinannya masih besar sampai terbukti bahwa harga nggak mampu lagi tembus beberapa level ini, baru kita ngambil kemungkinan untuk mencari pola jual. Sepanjang ini masih begini ya kita hindarkan dulu untuk menjual, kan? Kita hindarilah untuk menjual. Kalau teman-teman punya posisi beli di sini, ya ditahan dulu lah. Oke, punya posisi di bawah ya ditahan dulu, nggak usah cepat-cepat jual. Itu kan masih ada kesempatan kan? Dan saya perkirakan dari sini, teman-teman, saya hanya mengukur-ukur saja ya. Hanya kira-kira saja. Ini bentuk gelombangnya kalau dia lolos di sini, karena 1983 hanya tinggal sekitar 170 pip ke angka 2000 ya, bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang sulit bagi harga itu sampai ke angka 2000. Bahkan bisa lebih sedikit banyak, bahkan bisa lebih sedikit lebih banyak. Oke. Nah, kira-kira ini proyeksi harganya ya, low, high. Ya, proyeksi harganya bisa di sekitar daerah sini, sekitar angka 2000 lah. Oke, karena tingkat resisten ini sudah sering diuji nih. Teman-teman bisa lihat ya, tingkat resisten ini sudah sering diuji nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8 kali nih. Oke, jadi menurut saya ini rentan untuk dia tembus. Masih ada kemungkinan untuk ke sisi atas. Kalau teman-teman lihat dari time frame weekly barangkali ya, kalau yang weekly ini kan resisten weekly kan, dan masih ada candle kecil weekly yang di atas. Kalau sampai di sini dia full diisi ya teman-teman. 1, 2, 3 gelombang. Ini tutup 2 gelombang turun. 1, 2. Dia tutup semuanya. Kalau dia tutup sampai atas ya habis semua. Nggak tersisa lagi di sini. Oke, saya khawatirnya nanti harga zigzag ke atas nanti ya. Koreksi tapi zigzag ke atas. Nggak bisa cepat turunnya. Lama turunnya. Oke, karena situasi saat ini berbeda ya dengan konteks harga yang normal. Ini kondisinya agak berbeda. Menurut saya masih ada kemungkinan ke akan di atas. Dari proyeksi trendline yang saya gunakan ini, saya mengambil titik terendah dengan titik tertinggi. Ada kemungkinan kembali ke angka 2000. Apakah hari ini atau Senin saya tidak bisa memastikan. Tapi sebelum ada pola turun konsolidasi berlaku, ini berat sekali untuk turun. Kalau hitungan 1 jam, 2 jam sih nggak saya pakai sih ya. Tapi kalau hitungan harian ini membutuhkan waktu bisa lebih dari
3 hari bahkan 3 minggu ya untuk memulai distribusi. Tapi sekarang ya belum bisa turun dong karena harganya masih tegak berdiri. Tapi kalau ambil frame kecil ya mungkin ada. Kalau di frame kecil mungkin bisa aja ya. Di frame kecil yang kebutuhan kreditnya tidak lama itu pun belum ada implikasi bahwa harganya turun. Karena tidak ada gelombang yang dia tembus. Dari tadi pagi saya tunggu tidak ada juga loh yang tembus. Ini masih naik gitu ya. Nah, kapan mau jualnya kan nggak bisa dong. Masih relatif meskipun kehilangan momentum candlenya ini overlapping, tetap saja orang masih cenderung membeli. Sementara pada sisi kecil di sini, pada candle-candle besar di sini, misalnya kelihatan yang besar-besar tidak membeli, tetapi yang kecil-kecil pelan-pelan. Ini pemain retail nih, karena biasanya ini makanan bagi candle-candle besar yang likuidasi posisi. Ini naiknya kan rata-rata candle kecil ya. Ini kecil, tapi dia naik. Hati-hati. Khawatir ya, saya khawatir aja. Ada yang posisi di atas buy, bisa tiba-tiba dia mengikut posisi ke sini dan ke sini. Kan sayang kan, baiknya di sini. Tapi kalau punya posisi bawah, seperti ada informasi beli dari pola yang kemarin 1 jam di sini, ya ditahan dulu nggak apa-apa. Pola 1 jam di sini kan pola play kan. Semalam itu pola play di sini. Yang berapa saya nggak tahu, saya duduk di sini. Ya bisa ditahan, tapi yang buy-buy di sini ya, kalau sudah buy dapat ambil yang di bawah ya tahan. Oke deh teman-teman, saya pikir begitu aja dulu ya. Berarti kita hari ini tentang swing trade, dan kita akan berjumpa lagi pada hari hari Selasa ya, hari Selasa. Oke ya. Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Syukurlah. Oke, kita jumpa lagi ya pada kesempatan yang akan datang. Bye bye.